Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik sahabatku, hari ini kita akan memilih bibit wortel. Ingin mencari bibit wortel, tapi bukan untuk ditanam. Kita mencari bibit wortel, nanti akan kita buat benih. Jadi jangan salah ya, kalau kita ini wortel ini ditanam, itu nggak akan jadi seperti ini lagi. Dia akan cabang-cabang. Jadi bukan begitu cara mencari bibit. Kita cari dulu bibitnya, lalu kita tanam. Bisa cari di lahan atau cari di pasar. Kemudian setelah berbunga, lalu ada bijinya, kita keringkan. Nah, itulah yang kita semai dan kita langsung tanam di lahan. Tidak disemai lagi, langsung kita tanam di lahan. Jangan cari yang besar. Kalau untuk bibit cari yang kecil, karena kalau yang besar seperti ini kita bikin bibit, nanti akan pecah. Kemudian jangan juga yang seperti ini. Jangan cari yang sudah ada batangnya seperti ini, karena kalau yang ada batangnya seperti ini ya nggak bisa, dia nanti akan tumbuh banyak di samping-sampingnya, jadi roboh. Jangan cari yang seperti ini, baik di pasar maupun di lahan. Cari yang pohonnya masih kecil, seperti ini, yang masih muda. Meskipun sekecil ini, nah ini kecil, tapi ini yang bagus untuk bibit. Kita cari seperti ini. Ini yang tidak runcing. Jadi ini tidak runcing ya. Ini jenis wortel lilin. Kalau yang runcing itu wortel takis. Jadi kita akan pilih yang seperti ini untuk kita jadikan bibit. Jadi cari yang seperti ini ya. Belum ada pangkalnya seperti yang ini tadi. Bukan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak bisa. Baik, kita mau cari lagi. Ini baru dapat satu. Kita akan cari lagi. Iya sahabatku, ini kita sudah dapat beberapa bibit. Ini kita cari yang kecil, kecil-kecil seperti ini, tapi mulus. Jadi seperti ini. Kalau yang kepanjangan, yang panjang, kita potong aja seperti ini, tidak apa-apa, masih tetap bisa. Gini. Jadi bibit wortel yang seperti ini kalau kita tanam bagus. Jangan cari di pasar yang sudah keluar seperti ini, sudah ada pohonnya. Ini yang seperti ini tidak bisa untuk bibit. Ini nanti rusak, pecah dia, dan banyak tumbuh di pinggir-pinggir, itu tidak bisa untuk bibit. Jadi kita cari yang kecil-kecil aja, kecil-kecil seperti ini kira-kira. Lalu daunnya kita potong. Potong aja seperti yang kita lihat di pasar, kan sudah dipotong seperti ini. Cari yang seperti ini, lalu kita tancapkan aja di pot atau di lahan atau di ujung bedengan. Kita tancapkan aja begini, tancapkan aja begini, gitu. Biarkan, nanti setelah itu dia akan tumbuh seperti ini. Ini contohnya, tumbuh seperti ini. Nah, ini bakal bunga nanti. Di atas sini bunga, di sini bunga, di sini bunga, di sini bunga. Ini contohnya bakal bunga. Jadi bagus juga untuk hiasan. Ini bukan sekadar untuk bibit. Sebelum jadi bibit bisa juga untuk hiasan di taman. Bunganya putih, bagus, besar. Jadi seperti ini, dia akan tumbuh seperti ini, tinggi, dan akan jadi bunga. Dan bunganya inilah nanti kalau sudah kering, kita untuk bibit.
wortel. Jadi jangan nanam wortel yang seperti ini ditanam lalu kita harapkan nanti bisa seperti ini, bisa besar-besar seperti ini. Itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi ya kita buat bibit dulu baru kita tanam. Jadi setelah begini, ini kan calon bibit. Jadi begitu kira-kira saudaraku. Jadi kita harus tahu cara pembuatan bibit dan harus memilih yang ini, yang jenis lilin madu. Kalau yang kita beli di toko-toko itu kita belum tahu sesuai atau tidak di daerah kita. Jadi setiap daerah beda pula bibitnya. Nanti kita tanam yang dari daerah terlalu dingin, kita tanam di daerah panas ya nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Jadi cari yang kecil, jangan cari yang besar. Kalau mau di sayur bawahnya nggak apa-apa, kita potong aja sepanjang ini, bawahnya di sayur, atasnya untuk bibit, jangan dibuang. Potong sepanjang ini, panjang ini, bawahnya bisa di sayur, atasnya bisa untuk bibit. Jadi saya kira begitu cara mencari bibit dan membuat bibit wortel. Nanti untuk di lahan itu seperti ini cara nanam. Ini tanaman di lahan. Ini tidak disemai, ini bibitnya langsung disebar lurus seperti ini. Nah, kalau yang terlalu rapat seperti ini kan terlalu rapat, kita lihat terlalu rapat, kita buang aja yang kecil-kecil ini, kita buang. Kita buang yang kecil-kecil. Buang aja yang kecil-kecil, nggak usah merasa rugi. Biar yang kita sisakan ini, nanti dia besar-besar. Jadi jaraknya kira 2 jari, 3 jari, 2 jari, 3 jari begitu. Jadi jangan sayang kalau di lahan. Jadi seperti ini. Ini langsung sesemai, dan yang kita cabut ini, yang kita cabut dari sini tadi, tidak usah dipindahkan. Kalau dipindahkan percuma saja. Jadi percuma kalau dipindahkan. Kalau kita semai dulu, lalu kita pindahkan akan jadi seperti ini. Jadi percuma. Tidak bisa kita jual. Jadi ya sudah, yang sudah dicabut dibuang aja. Kalau yang besar begini, kalau bisa dijual ya dijual. Kalau mau dikonsumsi sendiri juga bisa. Ini malah bisa untuk bibit yang seperti ini. Ini kita pindahkan, bisa. Jadi seperti ini kira-kira jaraknya, kira-kira 30 cm antara dari barisan ini sama barisan ini, kira-kira 30 cm. Ingat ya, jangan disemai dulu, langsung ditabur di lahan begitu. Jadi buat bedengan rata, kita garis seperti ini, langsung kita garis seperti ini, langsung kita taburkan bibit. Kalau ada pupuk kandang kita taruh pupuk kandang, jangan ditutup tanah. Kalau ditutup tanah nggak bakal tumbuh dia. Jadi begitu, jaraknya seperti ini. Jadi kalau dia rapat seperti ini, ngambil bibitnya seperti ini, dikit aja, dikit, pakai 2 jari aja, sebarkan gitu. Jadi nanti dia tidak terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat, kita cabut aja kalau terlalu rapat ini. Itu kita merumput. Ya, saya kira cukup sekian. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus channel saya.